Satu. Yeay, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Aduh, posternya bagus banget. Pak Michael, mau izin terkait film ini, gimana hari ini filmnya, rilisnya kapan ini? Rilisnya tanggal 4 September 2025. Mudah-mudahan aja deh. Kenapa memilih judul Agape ini seperti apa Pak Michael? Kan kembali seperti yang tadi disampaikan oleh penulis dan sutradara, jadi Cek. apa namanya, itu sudah ada ide dari mereka, ya kita tinggal menuangkannya dalam film. Itu sih. Kalau untuk pemilihan sebagai pemain mau dikusnya di sini seperti apa ini? Komodi maju dikit Pak. Yang pasti Bu Ari itu kayaknya. Ya, yang pasti Bu Ari yang tahu. Karena dia sebagai sutradara, dia yang memilih gitu. Dan ya itu pilihan yang tepat buat saya sebagai produser. Thank you loh Pak. Makasih. Mbak Modi sendiri bermain di film Agape ini gimana? Kenapa mau mengambil film adegan? Ya pas banget saya dapat karakter ya. Semuanya pokoknya. Setelah didiskusikan sama Bu Ari, sama Mbak Inut, menjelaskan kita boleh mencari karakter yang ingin ditampilkan seperti apa gitu. Bahwa tokoh ibu oke, tapi tokoh ibu yang sebenarnya apa gitu, punya konflik bagaimana gitu. Ini yang saya senang dikasih kesempatan untuk brainstorm dan diskusi dengan Bu Ari dan Mbak Tino sebelum syuting. Dan kebetulan peran yang saya mainkan ini sebenarnya juga saya baru selesai mengalami itu gitu, mendampingi teman yang sakit dan kayak pengen rilis gitu dari semua yang sudah dijalankan, karena yang tadi aku bilang bahwa cerita mendampingi orang yang kita cinta itu relate dari semua sisi. Agape itu kan tadi ada 4 jenisnya gitu, ini yang akan diwakilkan dalam cerita multiplot di Agape ini. Sebenarnya milih-milih nggak untuk bermain di film-film tertentu? Iya emang ya saya karena memang secara prioritas kan udah nggak terlalu banyak di entertainment, tapi kalau dapat kesempatan baik gitu ya bermain di filmnya Bu Ari itu kakak kelas saya dari SMP, terus dengan cerita yang baik yang saya berharap dapat memberikan warna dan dapat diambil manfaatnya gitu ya, tentu aja ingin gitu. Ya gitu deh, harus ada sesuatu yang bisa diambil atau yang disampaikan kepada penonton melalui karya. Kamu bangun chemistry-nya sama Sarah Beatrix seperti apa? Alhamdulillah dikasih kesempatan buat reading banyak. Terus Om Tio juga membantu untuk acting coach-nya. Kita dikasih kesempatan buat ngobrol, pendalaman karakter, membangun emosi gitu. Jadi lumayan sih ada waktu untuk prepare gitu. Dan itu juga yang aku bilang sama Bu Ari, ini kalau film-film penuh emosi nggak bisa loh tiba-tiba langsung syuting gitu. Dan alhamdulillah produsernya mau gitu ngasih kesempatan. Kadang-kadang kan reading dan itu tuh kayak makan biaya gitu, udah langsung syuting aja deh gitu. Alhamdulillah dikasih, dan Sarah sih open banget ya, maksudnya waktu ngobrol gitu. Jadi alhamdulillah nggak terlalu sulit. Menggali emosinya mungkin memiliki anak penyakit leukemia ya misalnya. Itu seperti apa mungkin cari referensinya Mbak Modi atau mungkin melihat apa gitu, karena pasti sedih banget ya Pak menemani anak yang berjuang melawan leukemia kan. Aku tuh baru selesai mengalami kejadian itu gitu, mendampingi teman yang sakit leukemia juga gitu. Jadi makanya ketika ditawarin peran ini sama Bu Ari, ini pas banget kayak satu titik rilis gitu buat aku untuk ingin
bercerita sepanjang itu seperti apa. Berarti nggak meluapkan ekspresi yang tertahan aja berarti ya. Iya, tapi kan memang bentuk emosinya berbeda ya. Karena kan ini kan ibu dan anak, kalau ini kan bukan. Gitu. Kalau itu kan beda-beda. Di sini bukan cuma menjual sedih-sedih doang gitu, karena ada hal-hal dan konflik yang sebenarnya memang kita pernah alami dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan ibu dan anak tuh banyak banget. Ya, jadi film ini nggak cuma sedih gitu, ada yang lain, konflik juga ada, lucu juga ada, gitu. Beragam sih. Aku kebetulan udah nonton draftnya, jadi ya oke. Mungkin tadi menyambung omongannya Bang Mudi gitu, masih takut itu masih mau aja itu seperti apa sih Kak Mudi? Iya, kalau masih bisa pakai ini gini bisa aja deh. Kenapa